Salam menjajua. Nah, di Bapak Tura Raslina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat petang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Di sini itu pemirsa, kalau udah hujan, lain pasti tak ada pemirsa. Tak tahu nanti pukul berapa boleh upload video ini. Beginilah kalau tinggal di area kampung-kampung ya. Jadi pemirsa, saya mau beritahu kepada kalian pemirsa, motor untuk Singgem yang saya beli itu semalam saya sudah bayar lunas pemirsa. Jadi kemarin sih ada duit saya sedikit, dan saya minta adik saya untuk tambahkan nanti gaji YouTube saya bayar. Saya bilang, jadi udah saya bayar lunas biar udah habis cerita gitu loh pemirsa. Jadi kemarin udah bayar lunas, adik saya pun sudah pergi ke yang menjual motor itu. Jadi dia ada kayak broker juga pemirsa. Jadi motor itu rupanya ceritanya begini pemirsa, cerita motor itu. Motor itu mula-mula dia sudah gadai di tempat pegadaian gitu. Harus bayar, kalau enggak buku hitamnya itu disita gitu kan. Kalau di pegadaian kita bawa motor kan, ini semalam yang punya motor itu ceritalah. Jadi dia bawa ke pegadaian, digadaikan itu. Kalau di pegadaian itu motornya boleh kita pakai, yang dipegang itu ya buku hitamnya. Kalau orang Indonesia bilang, sini siapa cakap, pokoknya sertifikatnya semua lah gitu dipegang gitu pemirsa. Bunga dengan pokoknya sekali gitu, pokok uang yang dia pinjam gitu. Jadi karena dia nggak bisa bayar, dia takut motornya itu ditarik, jadi dia gadaikan motor saja. Dia gadaikan motor saja kepada kawan adik saya ini. Nah, kalau kalian lihat di video ini, adik saya saya kenal sekali dengan orang ini ya kan. Dia juga kawan saya, dia sebaya dengan Bi Tengah, satu sekolah dulu jadi gitu. Jadi katakan sudah kawan rapat lah, begitu pemirsa. Nah, jadi karena dia udah nggak sanggup bayar, jadi dia gadaikan motor kepada kawan adik saya ini. Dia gadaikan jadi dia tebusi duit itu ke pegadaian yang dia ambil gitu pemirsa. Ke pegadaian yang dia ambil itu dia tebus ke sana, dia angkat buku hitamnya pemirsa. Jadi kemarin karena dia juga nggak akan bisa bayar kepada kawan adik saya yang dia sudah gadaikan motor ini, jadi dia bilang jualkan saja motor ini. Jualkan saja, yang penting bayar sama saya itu harganya sekian, katanya kayak gitu pemirsa. Jadi potong utangnya itu balance bagi dekat dia gitu pemirsa. Jadi kemarin itu kebetulan kawan adik saya ini tuh perlu duit sekali, jadi dia jualkan cepat gitu. Semalam itu ada 4 orang sih sebenarnya ya, cuman waktu dia bilang 20 juta itu dia mau duitnya itu segera 10 juta. Jadi kita hanya kami yang ada duit, makanya kita yang dapat. Kalau nggak semalam ada yang berani 24 pun, ada yang berani 25 pun, cuman duitnya itu 2 atau 3 hari baru ada. Sementara dia itu emergency urgent gitu, makanya kemarin dapat. Jadi saya bilang sama adik saya, ada uangmu gitu, saya bilang. Jadi katanya ada. Jadi saya ini ada di sedikit duit, saya tambah lagi, tolong bayar lunas aja lah, angkat semua dengan surat-suratnya itu. Saya bilang sama adik saya pemirsa, biar nggak pening lagi kepala kan. Dan sampai sekarang itu saya rasa Singgem tuh nggak tengok saya punya video pemirsa. Oh my goodness. Tapi ya juga kan, ada saya tengok dia nampak pergi tandas, saya tengok suara saya bercelotih di dalam tandas, saya tengok dia tengok video saya. Mungkin yang video saya beli hadiah itu mungkin dia tak tengok, saya pikir gitu kan. Jadi dia tak tengok, sampai sekarang dia tak tanya pun. Udah gitu semalam masa makan, kalian tahu tak, ada dia buat saya sakit hati. Padahal dalam hati saya ini kan, oh my goodness, saya sudah membelikan sesuatu kepada Anda dan Anda membuat saya sakit hati hari ini gitu ya kan pemirsa. Tapi ya udah, saya diam aja sih. Terus udah diambil adik saya lah semalam motor ini pemirsa. Udah diambil motornya, surat-suratnya juga semua, tapi belum tukar nama ya. Cuman kata yang punya motor tuh kapan aja mau tukar nama bagi tahu, katanya gitu. Jadi ya udah, semalam adik saya sudah bawa, udah dia bawa motornya ke rumah. Sebelum bawa ke rumah saya bilang cuci dulu. Jadi dia cuci dulu. Jadi semalam suami saya pun ada bagi tahu juga sama saya pemirsa, katanya mungkin hari ini atau esok saya sudah gaji katanya, makanya saya berani duit simpanan saya itu saya bayarkan untuk motornya gitu. Jadi ya udah, adik saya semalam dia cuci motornya, terus dia ganti oli hitamnya, apa namanya, oli ya kan, minyak hitamnya gitu. Terus sama adik ipar saya juga sampai di rumah. Terus itu kalau kalian lihat, tengok pemirsa, yang dia buat tuh pohon pisang, terus ada daun apa namanya, kalau di sini saya tidak tahu lah. Cuman itu kalau
besi-besi apa namanya? Saya orang Karo pun sembrono juga ini, nggak tahu apa-apa bahasa Karo ini. Bukan daun-daun orang Karo panggil, saya kurang tahu sih. Saya dari dulu obat-obat tradisional ini tak terlalu apa ya, tak terlalu memperhatikan. Yang begini-begini itu Mama Nirmala di tengah, dia orang tahu lah obat tradisional sakit perut ini ambil rumput itu, ini ambil rumput gitu, tahu. Saya tak tahu lah. Saya dari dulu taunya sakit ya udah minum obat gitu. Jadi diambilnya pokok pisang. Macam yang dulu saya bilang tuh, kalau orang Karo nih pokok pisang itu kita lambangkan sesuatu yang datang menyejukkan gitu. Jadi biar nanti kereta ini nggak panas. Panas itu artinya kan selalu jatuh, macam dia selalu mau darah gitulah kita bilang pemirsa. Jadi biar nanti motor ini dipakai sejuk saja gitu, nggak kecelakaan, nggak jadi apa-apa gitu pemirsa. Pas kita pakai nggak rusak di jalan, tiba-tiba kita harus dorong gitu. Jadi kita harus selesai kita cuci, kita cepratkan itu pokok pisang, daun, taruh dengan air mengalir, lepas itu kita cepratkan gitu. Macam doa juga itu sebenarnya bukan jampi-jampi ya, itu adalah tradisi. Sesuatu yang dipercaya secara turun-temurun. Dan dulu waktu kami beli mobil kami ini pun, kereta kami ini, walaupun second, sampai di rumah kebetulan daun itu juga ada di sini ya. Sampai di rumah saya ambil daun itu dengan pokok pisang, ya udah saya buat. Karena kan kalau kita bilang ya pipe ini pun alir mengalir juga nih. Saya ambil air pipe, saya cepretkan sampai sekarang sih syukur kereta kami ini kalau kita macam kami bawa pergi ke Pineng pun tidak pernah istilahnya di tengah jalan tiba-tiba mati gitu. Ataupun pancit atau bagaimana. Kemarin juga pernah rusak, mula-mula kita beli dulu. Dia punya bateri itu sudah kong, gitu. Jadi ngam-ngam pula dia berhentinya dekat bengkel gitu. Jadi nggak terlalu menyusahkan gitulah pemirsa. Dan saya rasakan itu terus macam motor yang kita beli yang kuning itu pun dulu awal mula sampai rumah saya buat seperti itu. Jadi itu kepercayaan kita sih. Jadi semalam saya minta tolong adik ipar saya yang buatkan. Biasanya itu siapa yang tertua di rumah dia yang buat. Karena kebetulan kan mama saya nggak di rumah. Jadi yang buatkan adik ipar saya. Jadi udah selesai pemirsa, sampai sekarang suami saya belum tengok lagi, belum ada respon lagi, nggak tahu. Tapi saya tidak akan memberitahunya gitu, biar kalau nanti dia nggak tengok-tengok video ya udah. Boleh juga dia terkejut melihat hadiahnya ya kan, baru dia ingat, oh my goodness, istri saya ini ternyata nggak jahat-jahat kali, mulutnya ajanya, mulut saya ajanya kadang-kadang. Kalau enggak, hati saya selalu mengingat juga. Betul tak pemirsa? Pemirsa, bill listrik kami mahal loh. Sudah agak memang mahal ini bulan, abe. Siang-siang pun pakai kon, malam pun pakai sampai pukul 5 mestilah 100 lebih. Elektrik datang, bayar estro, bayar apa lagi ini water filter semua. Jadi begitulah pemirsa adat orang Karo ya. Kalau kita baru membeli barang, apalagi kalau dia berupa kendaraan yang akan dipakai secara rutin, jadi memang kita buat seperti itu. Ini adalah adat kami pemirsa. Jadi udah jadi milik kita, udah sah, udah kita bawa ke rumah, udah simpan di rumah juga. Saya bilang sama adik saya, ya sekurang-kurangnya itu seminggu tuh sekali harus kau jalankan. Saya bilang jalankan, bawalah jalan, jangan simpan saja di rumah. Saya bilang, katanya iya wah. Sudah selesai pemirsa. Itulah dia petang ini video kita. Terima kasih banyak sudah melihat video saya. Kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye.